Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channelnya Wiwin Mary Cahyani. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Dan jangan lupa di-share ya guys. Kali ini saya akan membahas atau nge-share atau memberitahukan kepada kalian strategi bisnis atau usaha jualan warung sayur dengan modal kecil. Baiklah guys, pertama-tama yang harus kita miliki yaitu kalau kita nggak punya toko nih guys. Kalau kita nggak punya toko sayur, kita bisa jualan di teras guys, pakai meja. Terus udah gitu, kalau kita emang diniatkan membuat warung sayur, tapi sebaiknya kalau misalkan modal kecil dulu, kita pakai meja aja. Meja apa aja yang kita miliki guys. Kalau seandainya kita punya meja yang seukuran 1 meter kali 2 meter atau 1 meter kali eh, kali 1,5 meter itu bisa guys. Kita belanjanya jangan banyak-banyak dulu guys. Misalkan ya, kalau ini ceritanya kalau di Bandung kan si sayurannya tuh udah dibungkus-bungkus guys, kayak sayur asem. Terus sayur asem tuh sama dengan sayur lodeh ya guys, udah dibungkus. Terus seperti sayur sop udah dibungkus. Terus seperti sayur kacang panjang, sayur kangkung, sayur bayam, sayur toge atau kecambah, sayur apa aja guys, boleh gitu. Sayur apa aja boleh. Tapi dengan syarat guys, kita belanjanya karena untuk pemula guys, jadi kita jangan langsung seabrek-abrek belanjanya. Kita belanjanya secukupnya, minimal untuk 3 hari kita belanja sayur. Loh kenapa? Emangnya kita pakai sendiri? Enggak guys, jadi gini, kalau pemula jualan sayur itu kan jadi masih belum banyak pelanggan. Jadi otomatis kalau kita udah majang sayur, nanti misalkan sekitar jam 2-an, misalkan pagi-pagi, biasanya yang belanja sayur kan itu pagi-pagi guys, sampai sekitar jam 2 lah. Kalau orang Bandung tuh ada yang masaknya sekitar jam 2-an. Jadi mereka jam 1 belanja atau jam 2 belanja, masak jam 3, ada yang kayak gitu. Jadi sampai jam 2 dagangan kita, misalkan dari pagi nih, kita misalkan subuh ke pasar. Setelah subuh di pasar kan terus kita pajang. Nah, setelah kita pajang sampai jam 2 guys, jam 2 siang ya. Kalau udah jam 2 siang, nanti kita masukkan ke dalam chiller kalau kita punya kulkas guys. Masukkan ke dalam chiller kalau belum habis nih. Masukkan ke dalam chiller. Terus kalau untuk ayamnya kita juga nggak usah belanja banyak-banyak guys. Untuk ayam atau ikan kita belanja minimal 3 hari lah, 3 hari belanjaan kita. Jadi kalau seandainya selama 3 hari belum ada yang beli, otomatis kita kita kan sehari-hari harus masak guys. Otomatis kita harus ke warung sayur kan. Nah, alangkah lebih baiknya kita membeli sayuran kita sendiri. Jadi si modalnya teh dari uang belanja kita. Jadi kalau misalkan belum ada yang beli ini sayurannya, kita masak aja sendiri. Nah, kira-kira kalau orang udah banyak yang tahu, pasti apa sih, banyak yang belanja ke kita. Jadi kita nggak usah ketakutan, dalam artian nggak usah ketakutan busuk kayak gitu. Jadi kita belanjanya seperlunya guys gitu. Terus kalau misalkan eh, kita ingin warung sayur kita laku, misalkan di teras dikasih spanduk warung sayur, bisa dikupasin di tempat, misalkan minta dikupasin gitu ya, sama kita dikupasin kalau kita sebagai ibu warungnya, misalkan dengan tambahan tambahan biaya mengupas, misalkan 1 kilo sayuran dikupas dengan eee, misalkan dengan apa, dengan dikenakan biaya 2.000 misalkan gitu. Apakah berapa sayur nanti kita perhitungkan aja sendiri guys. Misalkan kalau biaya metikin kangkung misalkan 2.000 untuk berapa ikat gitu.
Jadi kita perhitungkan sendiri berapa jam kita metikin sayur. Kalau misalkan metikin sayurnya sampai 15 menit berapa, itu kalian kalkulasi sendiri ya guys. Tapi kalau menurut saya jangan terlalu mahal biaya ngupas sayur. Jadi hitung-hitung itu untuk nambah nambah keuntungan buat kita. Nah, kalau seandainya untuk pemula ya guys, kalau seandainya ikan-ikan pun jangan terlalu banyak guys, terkecuali kalau kita punya freezer. Kalau kita punya freezer, nah kita bisa belanja sekaligus untuk 3 hari, dimasukin freezer ikannya, terus nanti subuh-subuh kita keluarin supaya ikannya mencair kan, baru kita pajang. Nah kayak gitu guys, kayak ikan, kayak daging, kayak apapun, kita jangan belanja terlalu banyak. Untuk misalkan tomat, bawang merah, bawang putih, untuk pemula itu jangan terlalu banyak, guys. Jadi dikit-dikit, kalau sayurannya masih belum laku, kita masukin ke chiller. Kalau misalkan kita mau masak besoknya ya masak, kalau yang nggak kemasak dipajang lagi. Nah, kalau misalkan sayurannya masih banyak karena kita amankan di chiller, kita nggak usah belanja tiap hari, guys. Karena kalau ditaruh di chiller, tapi sebelumnya si sayurannya sebaiknya dibungkus pakai koran, guys. Setelah pakai koran terus dibungkus pakai plastik kresek. Tapi kalau bisa sih kreseknya kresek warna putih gitu. Atau iya warna putih aja gitu. Atau warna kuning boleh sih. Pokoknya warna putih aja kalau yang saya tahu. Kalau bisa gitu, kalau nggak bisa terpaksa ya warna hitam pun nggak apa-apa. Cuman kalau warna hitam itu biasanya suka bau kresek gitu guys, bau banget. Jadi sebaiknya sebelum dimasukin ke chiller, sayur-sayurannya itu dibungkus dulu pakai koran supaya apa sih namanya, dia nggak terlalu kedinginan gitu. Terus dimasukin ke dalam apa sih ke dalam plastik kresek, terus masukin ke chiller. Jadi kalau besoknya masih bisa dipajang, kita pajang lagi. Kalau seandainya, eee, kita misalkan, kita misalkan pingin aduh maaf guys balelol nih. Misalkan, kita mau ke pasar besok gitu, ya udah sayuran yang di chiller buat kita masak kita aja, terus yang baru kita pajang gitu. Jadi guys kayak gini, loh berarti kalau gitu, kita, apa namanya, eee istilahnya memakan dagangan kita gitu ya, kok dimasak gitu. Ya iyalah guys, bukannya bukannya dimakan terus nggak digerti. Jadi kita hitung-hitung belanja di warung sendiri. Jadi kalau pemula belum laris kayak gitu. Tapi saya doakan dengan seiring berjalannya waktu, usaha warung sayur kita menjadi laris. Nah itu untuk strategi pemula. Jadi kalau untuk pemula belanjanya jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja dulu, dan kalau perlu terima pesanan, ditulis di spanduk terima pesanan misalkan untuk ikan, untuk daging, untuk apapun terima pesanan. Terus dicantumkanlah nomor HP kita, nomor telepon atau WA. Jadi kalau seandainya mereka pesan melalui WA bisa guys. Terus guys kan sekarang teh ada marketplace ya guys, Shopee kayak gitu kan. Nah, kayak apa sih namanya, yang saya tahu nih Shopee dan, eee tapi yang saya tahu, yang saya udah alami nih, saya di Shopee. Ada itu jualan sayur didaftarin di marketplace, guys. Itu bisa. Jadi nanti kalau ada yang pesan-pesan, nanti kita layani, guys. Biasanya sehari sebelumnya kalau di Shopee. Nah, kita juga bisa jadi anggota marketplace, guys. Jadi kita nggak usah takut misalkan sayuran kita menjadi busuk, nggak usah kita taruh aja di chiller. Sekian dulu guys penjelasan saya share mengenai strategi jualan sayur. Jadi intinya kalau masih pemula jangan belanja terlalu banyak sekali. Jadi secukupnya aja sedikit-sedikit minimal untuk 3 hari kita masak. Kalau seandainya nggak laku kita masak aja selama 3 hari, kita nggak perlu ke pasar. Baru ke hari berikutnya kita ke pasar pajang lagi. Nah kalau seiring berjalannya waktu nanti banyak pelanggan, kita nggak usah khawatir busuk. Nah, sekian share dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.